Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di tugas video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik tentang mengenai manajemen risiko. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Gita Lestari dari manajemen 22C. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Video ini masih berhubungan dengan video yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan lagi apa sih pentingnya manajemen risiko. Manajemen risiko untuk bisnis dan investor. Manajemen risiko memungkinkan mereka untuk mempersiapkan hal yang tidak terduga sambil menghindari kerusakan yang maksimum pada keuntungan investasi dan reputasi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih prinsip manajemen risiko. Adalah mempertimbangkan sisi positif dan negatif dari situasi, menilai risiko jangka pendek maupun jangka panjang. Ini juga mempertimbangkan kontrol dan peninjauan kinerja. Semua dimasukkan ke dalam pembangunan strategi masa depan. Ada 10 prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada values, bisa disebut juga kebijakan. Yang kedua planning, bisa disebut perencanaan. Yang ketiga produk, bisa disebut juga layanan. Yang keempat proses. Yang kelima premise. Yang keenam people, bisa disebut juga karyawan. Yang ketujuh juga protection, bisa disebut juga perlindungan. Yang kedelapan prosedur. Yang kesembilan pembelian. Yang kesepuluh performance. Itu 10 prinsip manajemen risiko. Di sini ada beberapa strategi manajemen risiko. Yang pertama ada penghindaran risiko, adalah dengan menghindarinya resiko tersebut. Yang kedua ada pengurangan resiko, adalah cara untuk mengurangi resiko terutama ketika resiko tersebut tidak dapat dihindarinya. Yang ketiga ada retensi resiko, adalah terjadi ketika organisasi dan individu bukan bahwa mereka dapat menerima tingkat resiko tersebut. Yang keempat ada pembagian resiko. Ketika risiko dibagikan, risiko itu didistribusikan di antara beberapa atensi yang terhubung ke proyek atau kepentingan. 6. Ada pengalihan risiko. Pengalihan risiko adalah perusahaan asuransi juga bertindak sebagai aluran untuk transfer risiko, di mana bisnis membayar premi sehingga perusahaan asuransi akan membayar kerusakan dan kewajiban. Ada juga tahapan dalam melakukan manajemen risiko, bisa disebut juga langkah-langkah dalam melakukan manajemen risiko. Ada 7. Yang pertama ada tetapkan konteks masalahnya. Yang kedua identifikasi. Yang ketiga penilaian. Yang keempat penanganan risiko potensial. Yang kelima pembuatan rencana. Yang keenam implementasi. Yang ketujuh review dan evaluasi rencana. Selanjutnya fungsi manajemen risiko. Di sini ada 5 fungsi manajemen risiko, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin untuk semua staf dan pelanggan. Yang kedua meningkatkan stabilitas operasi bisnis sekaligus mengurangi tanggung jawab hukum. Yang ketiga memberikan perlindungan dari kejadian-kejadian yang merugikan bagi perusahaan maupun lingkungan. Yang keempat ada melindungi semua orang dan aset yang terlibat dari potensi bahayanya. Yang terakhir membantu menetapkan kebutuhan asuransi organisasi untuk menghemat premi yang tidak perlu. Di sini ada 2 contoh kasus dari manajemen risiko. Yang pertama ada banyak laporan kerusakan sistem kelistrikan truk yang dijual oleh Silver Cord. Sejauh ini ada 500 laporan kegagalan sistem kelistrikan, dan sebagian besar laporan menyangkut 2 model truk yang dibuat dalam rentang 3 bulan. Yang kedua, mengembangkan konsol game yang akan dirilis dalam hitungan bulan. Salah satu risiko yang dihadapi perusahaan dengan proyek tersebut melibatkan Microsoft. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam proses pengelolaan keuangan bisnis dengan menggunakan software akuntansi untuk memudahkan proses pencatatan pengelolaan dan pembuatan laporan keuangan pada bisnis perusahaan. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Saya berharap apa yang telah saya paparkan bisa memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik tentang manajemen risiko ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.